Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan kita pada kesempatan kali ini masuk di poin yang ke-18. Kita masuk dalam sifat i'tidal, yaitu berdiri sesudah rukuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan rukuknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuk dengan mengangkat kedua tangannya dan meluruskan punggungnya kembali sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Maka proses mengucapkan Sami'allahu liman hamidah itu berbarengan ketika bangkit dari rukuk. Saat bangkit dari rukuk, imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mendengar hambanya yang memujinya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berdiri untuk salat, apabila hendak menegakkan salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian bertakbir ketika memulai untuk salat. Tsumma yukabbiru hina yarka', kemudian bertakbir kembali untuk rukuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, ketika mengangkat tulang punggungnya dari rukuk atau bangkit dari rukuk. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, fa idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala maksudnya adalah mengangkat kepala ketika i'tidal atau saat bangkit dari rukuk. Istawa, beliau berdiri lurus, hatta ya'uda kulla faqarin makanahu, atau hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, hingga setiap tulang belakang kembali kepada posisi asalnya atau kepada posisi tempatnya. Maka untuk i'tidal ini mengharuskan kita untuk menegakkan lurus posisi badan kita kembali sesudah rukuk dan menyempurnakannya dengan tidak tergesa-gesa untuk apa? Berangkat untuk sujud. Tapi ditahan dulu, berhenti dengan tumakninah, kemudian baru bertakbir untuk berangkat sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri i'tidal
Nabi ketika berdiri bangkit dari ruku, yaitu i'tidal, berdiri agak lama. Berdirinya dengan agak lama dan dengan tumakninah, yaitu tenang dan tentram, sambil membaca bacaan i'tidal. Dan sebagaimana pembahasan yang kemarin ditanyakan, posisi tangan ketika i'tidal ini ada dua pendapat dari, atau ada dua penjelasan dari para ulama kita. Yang pertama dengan bersedekap, kemudian yang kedua dengan melepaskan tangannya atau meluruskan tangannya, as-sadlu, dengan meluruskan tangannya. Ini posisi tangan saat i'tidal. Adapun dengan meluruskan tangannya, maka ini disebut dengan i'tidal, dengan as-sadlu tadi, atau dengan meluruskan. Maka mengambil dari pemahaman atau hadis yang menjelaskan bahwasanya seluruh anggota badan kembali pada posisi awal mulanya, kembali kepada asal awal mulanya. Karena awal dari posisi tangan bermula ketika diluruskan. Kemudian yang dengan bersedekap, maka ini sebagaimana keumuman hadis nas yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini yang berpendapat dengan sedekap. Ini untuk posisi tangan. Kemudian ketika i'tidal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dengan Rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Adapun bacaan Allahumma rabbana lakal hamdu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari, atau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji, bagimu segala puji. Fa innahu man wafaqa ta'minahu aw man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang ucapannya tersebut, yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu tadi, bersamaan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini diantara keutamaan ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu sesudah ucapan imam sami'allahu liman hamidah. Dan di dalam riwayat yang lain
Nabi SAW bersabda, "Tsumma liya'umma ahadukum." Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Wa idza qala, maka apabila imam telah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Yasma'ullahu lakum. Yasma'ullahu lakum. Allah Subhanahu wa taala mendengar kalian semuanya. Mendengar ucapan hamba-Nya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyih, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mendengar hamba-Nya yang memujinya. Karena makna dari kata sami'a yaitu mendengar, dan yang mendengar ucapan Rabbana lakal hamdu, ya Allah Engkaulah sang pemilik pujian, maka yang mendengar langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini yasma'ullahu lakum. Allah mendengar ucapan kalian semua. Allah mendengar pujian kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bacaan ketika i'tidal ini ada beberapa bacaan. Di sini ada disebutkan 4 bacaan atau 8 bacaan. Bacaan yang sering kita baca, yang pertama Rabbana lakal hamdu. Dengan bacaan apa? Rabbana lakal hamdu. Yang kedua dengan Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan wawunya. Kemudian yang ketiga dengan ditambah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini 4 riwayat yang hampir bersamaan bacaannya. Yang pertama dan yang kedua ditambah dengan waw saja. Kemudian yang ketiga dan keempat ada tambahan Allahumma, dan perbedaan yang ketiga dan keempat terdapat huruf wawnya saja. Kemudian bacaan yang kelima yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ketika i'tidal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, wahai Rabb kami, bagimu segala puji yang memenuhi langit dan yang memenuhi bumi, dan mencakup segala sesuatu yang Engkau kehendaki selain dari itu. Maka pujian ini memenuhi langit dan bumi, bahkan lebih dari keduanya. Ini pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacaan yang keenam ketika i'tidal yang disebutkan atau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Ini yang
diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan tambahan pertama dan kedua itu tambahan dari Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian bacaan yang ketujuh yang disebutkan di sini oleh muallif, yaitu Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan terdapat tambahan dari riwayat yang lain, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mubarakan alaihi kama yuhibbuna atau kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian yang kedelapan, bacaan i'tidal yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, dengan bacaan apa? Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, bagi Rabbku segala puji dan bagi Rabbku segala puji. Dan alhamdu ini pujian yang mengharuskan padanya al-mahabbatu wat ta'zim. Al-mahabbah wat ta'zim, ada disertakan padanya kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang ke-8 ini diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat malam berkali-kali sehingga lama i'tidalnya hampir sama dengan lama rukuknya, yang mana rukuknya itu adalah hampir sama dengan lamanya beliau berdiri yang pertama, yaitu sesudah takbiratul ihram, padahal beliau membaca surat Al-Baqarah. Ini beberapa bacaan yang bisa kita baca di saat kita i'tidal, maka bisa kita amalkan yang biasa kita baca, dan bisa juga mulai kita menghafalkan yang datang dari Nabi SAW dengan lafaz yang lain. Sebetulnya sama semuanya. Allahumma rabbana lakal hamdu, hanya saja ditambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du diantaranya. Kemudian tadi Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan bisa juga ditambah lagi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini bisa bagi kita untuk sekali-kali kita amalkan dan kita praktekkan. Kemudian lamanya berdiri ketika i'tidal, dan ketika i'tidal ini diwajibkan bagi kita untuk tumak-ninah. Nabi SAW memperlama berdiri i'tidal hingga hampir sama dengan lamanya beliau rukuk, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang disebutkan pada pembahasan lamanya rukuk, yaitu dari Anas bin Malik qala
ma sallaitu khalfa rajulin aujaza salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin. Aku belum pernah salat di belakang seorang pun yang lebih ringkas dan sempurna daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah qama hatta naqul, beliau berdiri sehingga kami mengira qad awhama, kayaknya beliau ini salah. Kayaknya beliau salah karena berdirinya lama sekali. Tsumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir, wa yasjud, kemudian beliau sujud, wa kana yaqudu baina sajdatain, kemudian bertakbir lagi untuk duduk di antara dua sujud. Dan ketika duduk di antara sujud, duduk di antara dua sujud, hatta naqul, sampai kami mengira qad auhama, kayaknya beliau salah, kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam salah atau lupa. Gitu, karena saking lamanya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa berdiri i'tidal adalah rukun yang lama. Berdiri ketika i'tidal merupakan rukun yang lama. Dan Nabi SAW juga memerintahkan untuk tumaninah ketika i'tidal. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, la yanzurullahu azza wa jalla, Allah tidak akan pernah melihat salat seseorang ila salati abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat salat hamba sampai hamba tersebut menegakkan lurus tulang punggungnya di saat sholat antara rukuknya dan sujudnya. Berarti maksudnya antara rukuk dan sujud berdiri, yaitu berdiri i'tidal. Bahkan hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Hazm dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala tentang batalnya salat orang yang tidak tumakninah dalam berdiri i'tidal. Batalnya salat seseorang ketika dia tidak berdiri i'tidal dengan tumakninah. Kemudian faedah dari hadis-hadis berdiri sesudah ruku atau i'tidal, yang pertama, disunahkan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak ketika memulai salat dengan takbiratul ihram. Kemudian ketika hendak ruku mengangkat tangan lagi, dan kemudian ketika bangkit dari ruku mengangkat tangan kembali, mengangkat kedua tangan kembali. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, disyariatkannya membaca zikir-zikir ketika i'tidal. Dan zikir yang wajib ketika i'tidal yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Apabila ditambah hingga akhir maka itu lebih utama. Dan doa Rabbana walakal hamdu ini disyariatkan bagi imam, makmum maupun orang yang salat sendirian, baik salat tersebut salat wajib maupun salat sunnah. Dan yang ketiga, disunnahkannya bagi imam menggabungkan ucapan Sami Allahu liman hamidah dan
Rabbana walakal hamdu. Disunahkan bagi imam menggabungkan ucapan Sami Allahu liman hamidah ketika berdiri, kemudian dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu dilakukan ketika melakukan perpindahan ketika bangkit dari rukuk menuju i'tidal. Jadi ketika bangkit untuk i'tidal ini sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah langsung, bukan baru berdiri baru mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dan berdiri i'tidal sesudah ruku itu merupakan salah satu rukun salat yang lama, sebagaimana pembahasan yang lalu atau penjelasan yang lalu. Kemudian ketika i'tidal diwajibkan untuk tumakninah, yaitu berdiri tenang dan tentram. Kemudian dari zikir-zikir tadi yang dibaca, dari faedah yang ketujuh ini, maka zikir untuk i'tidal itu ada beberapa macam. Maka hendaknya terkadang dibaca yang ini dan terkadang dibaca yang lain, sehingga tetap bacaan-bacaan tersebut terjaga dan sebagai bentuk mengamalkan sunnah. Kemudian kita masuk pembahasan sifat salat yang berikutnya, yaitu poin yang ke-19, yaitu pembahasan apa? Sujud. Dan sujud ini merupakan di antara sifat yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesudah i'tidal, kemudian Nabi SAW bertakbir dan turun untuk sujud. Bertakbir dan turun untuk sujud. Kemudian di sini disebutkan Nabi SAW terkadang mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Karena disebutkan dari hadis Malik bin Al-Huwairits annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a, mengangkat kedua tangannya pada saat salat ketika ruku', wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari ruku', wa idza sajada, dan ketika mengangkat tangannya ketika hendak sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud, maksudnya ketika berdiri dari sujud yang pada rakaat kedua, hatta yudhadhiya bihi ma furu'a udhunayhi, sehingga kedua tangannya tersebut mengangkatnya sejajar dengan ujung kedua telinganya. Jadi mengangkat sejajar dengan kedua ujung telinganya. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Al-Huwairits. Kemudian untuk tata cara sujud yang benar, masuk ke tata cara sujud yang benar, maka yang pertama, ketika turun sujud, maka di sini disebutkan dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ketika turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Karena
Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yad'u yadayhi qabla rukbatayhi, bahwasanya Abdullah bin Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Kemudian dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, yaitu meletakkan tangannya dahulu baru apa? Kedua lututnya. Adapun dalam riwayat dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang kalian sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah ia turun seperti turunnya onta, atau janganlah dia turun seperti mendorongnya onta. Nah, mendorong itu turun itu tadi. Mendorong ini maksudnya apa? Ketika onta berdiri kemudian hendak duduk. Maka wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan di sini yang disebutkan semuanya riwayat yang menjelaskan tentang mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut. Kemudian Al-Marwazi meriwayatkan hal ini, atau Al-Imam Al-Albani berkata hadis-hadis lain yang bertentangan dengan ini, yaitu bertentangan dengan riwayat dari Abdullah bin Umar, tidak ada yang sahih. Pendapat ini juga yang dikatakan oleh Malik. Begitu pula pendapat Al-Imam Ahmad seperti yang dimuat dalam At-Tahqiq. Kemudian Al-Marwazi meriwayatkan hal ini di dalam kitab Masailnya dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Al-Auza'i, di mana Al-Marwazi berkata, saya menyaksikan orang-orang meletakkan tangannya ke tanah sebelum meletakkan lututnya. Ya, saya menyaksikan orang-orang meletakkan tangannya ke tanah sebelum meletakkan lututnya. Kemudian di riwayat dari Abu Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, maka Al-Imam Al-Albani berkata, harap Anda ketahui bentuk perbedaan kita dari unta dalam meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Yaitu yang pertama kali diletakkan unta adalah kedua lututnya yang ada pada kedua tangannya. Yang ada pada kedua tangannya. Di sini pembahasannya karena unta niku punya tangan kaki nopo tangan semua nopo kaki semua. Kaki semua. Dan ini sepakat kaki semuanya. Maka beliau mengatakan, yaitu pertama kali diletakkan unta adalah yang pertama diletakkan oleh unta ketika turun tadi, maka kedua lututnya yang ada pada kedua tangannya, yaitu kaki depannya yaitu kaki depannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam kamus
lisanul Arab. Karena ini yang disepakati oleh ahlu al-lughah bahwasanya onta itu hewan berkaki, tidak punya tangan. Maka menyelisihinya yaitu dengan tangan. Kita menyelisih onta karena onta itu yang mendahulukan dulu ketika turun kakinya. Maka kita menyelisihinya dengan tangan. Karena onta ini hewan berkaki. Adapun yang berpendapat dengan mendahulukan kedua lutut, kalau tadi kan ini menguatkan pendapat yang mendahulukan kedua tangan, karena menyelisih onta dari sisi bahwasanya onta itu hewan tidak punya tangan, semuanya isinya kaki, makanya menyelisihnya dengan tangan. Adapun yang berpendapat dengan mendahulukan lutut, kedua lutut, seperti Al-Imam Ibn Baz dan yang lainnya, maka mereka berpendapat dengan, atau sebagian para ulama berpendapat dengan mendahulukan kedua lutut karena menyelisih onta dari sifat turunnya, menyelisih onta dari sifat turunnya. Onta niku kalau turun bagian depan apa bagian belakang ria? Depan dulu. Nah, kalau depan dulu yang turun maka kita turunnya belakang dulu. Nah, kalau kita yang bagian belakang apa? Tangan kaki. Nah, kalau yang depan tangan, maka kita menyelisihinya pakai lutut. Itu kalau dilihat dari sifat onta turun. Nah, enggak, kan di sini para ulama ada dua tetap, walaupun hadis yang keduanya sama-sama sahih. Di sini mereka sendiri kuat sekali. Enggak, pokoknya bahkan mengatakan enggak boleh pakai tangan. Sebagian yang mengatakan enggak boleh, ya, seperti Imam Al-Albani enggak boleh pakai lutut. Gitu. Tetap. Ya, makanya di sini kita supaya untuk mengetahui saja, supaya kita untuk mengetahui dari sisi pendalilan mereka, dari sisi dua sudut pandang. Kalau kita menyelisih onta dari sifat turunnya onta, kita menyelisih sifat turunnya onta, maka menyelisihnya dengan lutut dulu, dengan mendahulukan kedua lutut. Adapun ketika kita menyelisih onta dari onta itu hewan berkaki, maka menyelisihnya dengan kedua tangan. Maka tinggal di sini mana yang lebih kita menenangkan kita dan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan ketika turun untuk sujud tadi. Kemudian di antara kedua riwayat ini, keduanya memang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka untuk menggabungkan keduanya, maka ini yang lebih utama. Allah Ta'ala bisa menggabungkan keduanya, maksudnya kalau sesekali kita menggunakan lutut pun tidak ada masalah, pun tidak mengapa gitu. Kemudian selanjutnya ketika sujud, sesudah kita tadi turun dengan mendahulukan tangan dahulu atau kedua lutut dahulu, kemudian apa? Yang selanjutnya bertopang dengan kedua telapak tangan dan membentangkan keduanya. Maka ketika sujud ini bertopang dengan kedua telapak tangan dan membentangkan keduanya. Ini diantara faedahnya supaya apa? Ketika sujud itu tidak bertopang dengan kepala, dan supaya
di kepala ini juga tidak sakit nanti, tidak terlalu nahan sekali, tetap ditempelkan dan ditekan, tapi ketahan dengan apa? Topangan pada kedua telapak tangan. Sebagaimana riwayat dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala al-yatai kaffaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan kedua telapak tangannya, yaitu maksudnya dengan kedua telapak tangannya bertopang dengan kedua telapak tangannya. Kemudian yang ketiga, niki urutannya, setelah turun kemudian bertopang dengan kedua telapak tangan, kemudian yang ketiga posisi jari jemari tangan dirapatkan semuanya, bukan ini atau tapi nampak niki masih dibiarin, semuanya dirapatkan dan dihadapkan semuanya ke arah kiblat, seluruh jari-jari menghadap ke arah kiblat. Kalau ketika bertakbir, ketika mengangkat kedua tangan, maka tidak renggang, tidak rapat. Tapi ketika sujud, maka posisi jari jemari tangan posisinya dirapatkan semua, dirapatkan, diluruskan dan ditempelkan semuanya di tanah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau merapatkan jari jemarinya. Kemudian antara posisi apa? Paha ini dengan tempat sujud ini usahakan agak ngepasin, karena masing-masing apa tingginya beda, maka dipaskan supaya bisa nikmat atau sempurna sujudnya. Nah kalau ditekan pasti lutut ini akan terasa. Tapi kalau jenengan nggak pernah merasakan ini ditekan, berarti di sini belum beres. Belum pernah dilatih untuk ditekuk tadi. Itu aja. Kemudian sedikit mengulang yang kemarin yang untuk rukuk. Terus jenengan saya lihat ketika rukuk. Nah, ketika rukuk yang pertama kali diproses atau ketika turun langsung posisikan apa? Kedua telapak tangan dibentangkan, ini jari-jarinya dibentangkan, direnggangkan, kemudian digenggam. Kemudian ini lengan bukan lurus, tapi dibuka sedikit. Kemarin sudah dibahas sama kita, dan kemarin direkam. Ada rekamannya? Kemarin ada, ya. Dibuka sedikit, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya ditekan bagian pinggang, ditekan, ditekan. Kemudian posisi pandangan bukan ke depan, bukan ke bawah, tapi di antara keduanya, berarti ke arah sujud, ke arah sujud. Ini pembahasan rukuk yang kemarin. Insya Allah. Nah emang niki memang kalau rukuk kita tidak memaksakan diri untuk khususnya menekan tadi pinggang, ya selamanya nekuk atau selamanya miring atau selamanya nukik gitu. Kemudian ketika sujud sendiri, kalau
di sini kita tidak perhatikan bagaimana sujudnya Rasulullah. Ya mudah-mudahan dengan kita mempelajari seperti ini kita mulai apa? Mulai memperbaiki yang selama ini masih kita abaikan. Mulai memperbaiki selama ini yang masih kita abaikan. Karena mungkin kita nganggapnya, yes, aku sudah sujud gitu. Iya sama. Saya kali panjenengan semuanya ya ngerasanya sudah sujud. Tapi ketika kita membahas kembali sifat sujudnya Rasulullah, kita nggak pernah praktekkan gitu loh. Kita tidak pernah apa? Perhatikan betul-betul, khususnya yang di masalah kaki tadi. Kalau ini mungkin biasanya, nah, tangan juga tadi kita tidak, penting deleh tangan, gitu. Penting naruh tangan. Enggak tahu itu direnggangkan atau biasa atau rapat. Nah, sekarang kita tahu dirapatkan. Kemudian dipertopang dengannya, kemudian ditekan semuanya. Nah, sekarang yang menekan lutut tadi, nah ini yang mungkin juga perlu mulai dipraktekkan bagi kita insyaallah. Dan untuk poin yang ke-8 dan selanjutnya dilanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Niku insyaallah untuk sujud, dan mungkin selesai pembahasan sujud kita coba kalau bisa ya terus dipraktek satu-satu, kemudian dikoreksi. Butuh nombotan insyaallah ya. Insyaallah sekalian besok kita selesaikan ini sujudnya, kemudian dilanjutkan dengan apa? Nah, kita coba mempraktekannya insyaallah. Takbir insyaallah. Nggih. Mungkin itu, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dan menegakkan sunnah sholat ini. Karena ini sholat yang jadi mirisnya kan kita sholat setiap hari, tapi mengerjakannya itu masih separuh hati gitu, masih biasa aja. Nah, monggo. Untuk bacaan sujud yang wajib sekali, maka setelah sekali ini berarti masuk ke sunnah. Maka ketika imam sudah bangkit dan kita sudah dapat satu, maka ikut bangkit, ikut bangkit. Itu yang lebih utama, karena imam dijadikan untuk diikuti. Makanya di sini kita jadikan imam nggak boleh sembarangan, harus yang paham supaya ketika kita sholat sendiri pun ya sama-sama bisa menikmati sholatnya gitu. Karena imam harus tahu kondisi makmumnya. Makmum kurang dele wis bangkit ya susah semua. Makmum baru meletakkan wis bangkit lagi, akhirnya bingung juga. Maka untuk imam ini kita harus pilih yang mereka yang betul-betul bisa menegakkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, supaya ya kita sama-sama bisa menyempurnakannya. Allah Taala alam sahab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu, dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.